Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang efek Doppler. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsekuensi dari dua postulat Einstein. Jadi di teori relativitas khusus itu ada dua postulat, yaitu tentang kovariansi hukum-hukum fisika dan invariansi kecepatan cahaya. Konsekuensi dari dua postulat ini muncul efek yang namanya dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Dan muncul juga efek yang namanya kontraksi panjang atau penyusutan panjang. Nah, sekarang ada efek lagi ya, namanya efek Doppler. Efek Doppler itu kan sangat familiar ya, kita sudah sering mempelajarinya di SMP, SMA, kemudian di fisika dasar, mekanika itu kan kita sudah ketemu sama efek Doppler. Jadi efek Doppler, ketika kita mendengar efek Doppler itu pasti yang ada di benak kita itu langsung membayangkan tentang sirine ambulan, ya. Jadi efek Doppler di sini itu adalah efek Doppler atau efek pergeseran frekuensi. Jadi kalau yang sudah kita pelajari, ya, sumbernya itu berupa sumber bunyi. Jadi yang sudah kita pelajari itu kan sumbernya itu berupa sumber bunyi. Nah, sumber bunyi atau suara ya. Dan bunyi ini, suara ini itu kan dia merambat melalui medium ya. Ini merambat melalui medium yang namanya mediumnya apa? Mediumnya udara. Jadi sumber bunyi ini ya, atau gelombang bunyi ini dia merambat melalui medium yaitu udara. Kecepatan bunyi relatif terhadap udara V-nya itu sekitar 340 meter per sekon. Oke ya. Nah, untuk rumusnya mungkin Anda ini juga masih ingat. Jadi VP, frekuensi pengamat, itu sama dengan frekuensi sumber, kecepatan plus minus kecepatan pengamat dibagi dengan V plus minus kecepatan sumber. Nah, jadi ketika ada suara sirine ambulan, ya itu kan berarti sumber bunyi. Kemudian kita sebagai pengamat dalam keadaan diam, misalnya ada beberapa contoh kasus gitu ya, misalnya yang pertama pengamatnya diam, pengamat diam, kemudian di sini sumbernya itu mendekat, kemudian yang sini sumbernya itu menjauh. Kalau semisal kita diam, kemudian ada mobil ambulan mendekati kita, maka suara yang terdengar oleh kita itu frekuensinya akan semakin besar. Nah, maka di sini VP itu sama dengan VS. Karena pengamatnya diam, berarti VP-nya itu sama dengan 0 ya. Hanya V saja per. Nah, agar kita mendapatkan frekuensi yang besar, berarti kan kalau penyebut di sini kan ada kecepatan sumber. Kalau misalnya sumbernya itu mendekati kita, maka V minus VS ya. Kemudian kalau misalnya sumbernya itu menjauh, maka VP itu sama dengan VS V plus per V plus VS. Kemudian kalau semisal ada kasus sumbernya itu diam, sumber diam, kemudian pengamat mendekati, dan pengamat menjauh. Ketika pengamat mendekat, maka VP itu sama dengan VS V plus VP per V. VS-nya kan 0. Kemudian yang sini VP itu sama dengan VS V min
VP per V. Kemudian ada kasus lagi jika pengamat dan sumber saling mendekati. Kalau saling mendekati, berarti kan frekuensinya juga akan semakin besar. Jadi di sini VP itu sama dengan VS, ya, V plus VP dibagi dengan V min VS. Nah, kalau misalnya kasusnya saling mendekati. Kalau semisal saling menjauhi, ya, ini kalau saling mendekati, maka VP itu sama dengan VS V min VP per V plus VS. Dan ada banyak kasus lagi ya, misalnya pengamat mendekati tapi sumber menjauhi, ya, atau sumber mendekati pengamat menjauhi, gitu. Ya, ada banyak sekali contoh kasus yang bisa mungkin terjadi. Nah, sekarang bagaimana jika sumber bunyi ini kita ganti dengan sumber gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang bunyi ini kita ganti dengan gelombang elektromagnetik. Jadi sumbernya kita ganti dengan gelombang elektromagnetik. Ya, kita ganti dengan seberkas cahaya gitu. Apakah rumusnya itu masih tetap sama? Ya. Apakah kita menggunakan rumus yang sama? Apakah kita masih tetap menggunakan VP sama dengan VS, V plus minus VP per V plus minus VS? Menurut Anda, apakah kita tetap menggunakan rumus yang sama? Jika sumbernya, ya, yang awalnya gelombang bunyi kita ganti dengan gelombang elektromagnetik, ya, kita ganti dengan cahaya. Apakah kita tetap menggunakan rumus yang sama? Ya, kalau kita analisa, di sini kan ada V, ya, ada kecepatan relatif terhadap medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu dia merambat tidak melalui medium. Jadi gelombang elektromagnetik itu merambat tanpa suatu adanya perantara. Karena kan sudah dibuktikan ya melalui eksperimen Michelson-Morley bahwa ether itu tidak ada. Jadi gelombang elektromagnetik itu merambat tanpa adanya medium. Sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus yang seperti ini, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan rumus yang seperti ini, menjadi tanda tanya, ya V di sini itu apa? Kalau V di sini itu kan artinya kan kecepatan gelombang bunyi relatif terhadap udara, terhadap mediumnya. Nah, kalau misalnya sumbernya kita ganti dengan gelombang elektromagnetik, berarti V di sini itu kan maknanya adalah kecepatan gelombang elektromagnetik relatif terhadap ether, tapi kan kenyataannya ether itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa menggunakan efek Doppler, menggunakan rumus efek Doppler yang seperti ini. Ya, jadi efek Doppler itu bukan efek tentang, jadi efek Doppler itu sebenarnya efek pergeseran frekuensi. Efek pergeseran frekuensi. Nah, tergantung frekuensinya gelombang apa. Yang selama ini kita pelajari efek Doppler itu kan efek pergeseran frekuensi gelombang bunyi. Nah, yang bisa mengalami pergeseran frekuensi itu tidak hanya gelombang bunyi. Yang bisa mengalami efek Doppler itu salah satunya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu juga bisa mengalami pergeseran frekuensi. Jadi kalau semisal kita menembakkan, misalnya saya menembakkan cahaya ya, seberkas cahaya berwarna biru, kemudian Anda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, mengamati saya gitu ya. Nah, mungkin berkas yang sampai di Anda itu bukan lagi berwarna biru. Ya, karena frekuensinya sudah berubah, berarti kan nanti kan energinya, panjang gelombangnya juga sudah berubah. Mungkin yang saya tembakan warna biru di
hasil pengamatan Anda itu mungkin sudah berwarna kuning atau berwarna merah gitu ya. Jadi yang mengalami pergeseran frekuensi tidak hanya sumber bunyi, tetapi juga gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita akan meninjau bagaimana rumus efek Doppler untuk gelombang elektromagnetik. Misalnya kita tinjau, ya, ada pengamat O, ini menurut O ya. Pengamat O, dia menembakkan seberkas cahaya, ya, menembakkan seberkas cahaya, kemudian ada O aksen yang bergerak dengan kecepatan U mendekati O. Jadi kita tinjau, O menembakkan seberkas cahaya yang frekuensinya adalah F dan panjang gelombangnya adalah lambda dan periodenya adalah T. Kemudian ada pengamat O aksen yang bergerak dengan kecepatan konstan U mengamati hal yang sama. Jadi O itu dia menembakkan seberkas cahaya, ya. Seberkas cahaya itu dia frekuensinya F, panjang gelombangnya lambda dan periodenya T. Kemudian ada O aksen yang bergerak dengan kecepatan U. O dan O aksen itu sama-sama mengamati berkas cahaya tadi. Apa yang mereka amati? Yang mereka amati adalah frekuensinya. Jadi kan ada banyak sekali yang bisa diamati ya. Misalnya untuk kasus yang kemarin, itu kan O dia menembakkan seberkas cahaya kemudian dipantulkan ke cermin, kembali lagi ke O. Apa yang diamati? O yang diamati adalah waktu yang dibutuhkan oleh berkas cahaya untuk kembali lagi ke O. Atau misalnya O menembakkan berkas cahaya ke cermin kemudian dipantulkan kembali lagi ke O. Kemudian ada O aksen yang bergerak searah dengan tembakan berkas cahaya. Mereka mengamati hal yang sama. Apa yang mereka amati? Apa yang mereka ukur? Oh, yang mereka ukur adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya ya dari O ke cermin kembali lagi ke O ya. Kemudian ini juga sama. O itu dia menembakkan berkas cahaya. Kemudian ada O aksen ya yang bergerak mendekati O. Ya, yang bergerak mendekati O dengan kecepatan konstan U. Apa yang mereka amati? Jadi yang mereka amati adalah frekuensi dari sumber cahaya tadi. Jadi frekuensi dari cahaya yang sudah ditembakkan oleh O. Jadi O dan O aksen itu sama-sama mengamati peristiwa atau event yang sama dan mereka mengukur frekuensi dari event tersebut ya, dari kejadian ini. Ini menurut O. Menurut O itu O yang menembakkan sumber cahaya, kemudian ada O aksen yang bergerak mendekati dirinya. Nah, sedangkan menurut O aksen yang bergerak adalah O. Jadi O ini dia bergerak. O ini dia bergerak dengan kecepatan minus U. Ya. O ini dia bergerak dengan kecepatan minus U, sedangkan O aksennya itu yang diam. O aksen, menurut O aksen yang bergerak adalah O. Ya. O aksennya itu diam, O itu bergerak mendekati O aksen dengan kecepatan U. Kemudian berkas cahaya yang ditembakkan oleh O tadi frekuensinya adalah F aksen, lambda aksen, dan periodenya adalah T aksen. Nah, kita mau mencari tahu berapa F aksen ini. Jadi, berapa frekuensi yang diamati oleh O aksen. Nah, kita ambil kasus, ini anggap saja sebagai kasus yang saling mendekati. Jadi efek Doppler yang berupa sumber gelombang elektromagnetik ini biasanya dipakai untuk mengetahui kecepatan relatif bintang terhadap bumi kita ya. Jadi ini biasanya banyak dipakai di bidang astronomi untuk efek Doppler itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi kecepatan dari gelombang elektromagnetik
ya. O itu kan dia menembakkan sumber ya, sedangkan sumbernya itu dia bergerak dengan kecepatan, ini yang bergerak dengan kecepatan minus U itu adalah si O-nya ya. O-nya itu dia bergerak dengan kecepatan minus U. Sedangkan sumber yang dia tembakan berupa berkas cahaya, cahayanya ini kan dia bergerak dengan kecepatan C ya. Jadi kan dia bergerak dengan kecepatan minus U sambil menembakkan sumber cahaya yang bergerak dengan kecepatan C. Maka ya, kecepatan dari sumber cahaya menurut O aksen itu adalah C minus U ya. Jadi menurut O aksen ya, sumbernya itu bergerak dengan kecepatan C minus U. Jadi kalau kita pakai analisa klasik itu kan berarti O bergerak dengan kecepatan minus U, sedangkan sumbernya itu bergerak dengan C. Berarti menurut O aksen sumbernya itu bergerak dengan kecepatan C minus U. Ya, kita tambahkan ya. Tapi itu kan kalau secara klasik. Tapi kan ini kita menggunakan teori relativitas khusus ya. Kalau seperti itu kan berarti kecepatan cahaya itu kan bisa berubah-ubah ya. Kecepatan sumber cahaya menurut O sama O aksen itu berbeda. Tetapi di sini menurut O dan O aksen, berkas yang ditembakkan itu kecepatannya sama, yaitu C, baik menurut O dan O aksen. Nah, sekarang kita akan meninjau bagaimana bisa cahaya ini mengalami pergeseran frekuensi. Masih ingat ya hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Jadi kalau hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan cahaya. Nah, hubungan antara frekuensi, gelombang, dan kecepatan cahaya ini sepertinya sudah kita sampaikan pas review mekanika gitu ya. Review pas pertama kali fisika modern, kuliah fisika modern. Jadi hubungannya adalah C sama dengan lambda dikalikan dengan F. Lambda F ya. Kemudian jadi C menurut kecepatan sumber menurut O dan O aksen itu sama ya. Nah, yang mengalami perubahan di sini adalah panjang gelombangnya atau frekuensinya. Jadi yang mengalami perubahan adalah frekuensinya. Jadi C itu sama dengan lambda kalikan F. Ini menurut O. Sedangkan menurut O aksen, C itu sama dengan lambda aksen dikalikan F aksen. Nah, ini menurut O aksen. Jadi menurut O dan O aksen, kecepatan sumber itu sama, yaitu C. Yang berbeda adalah lambdanya dan frekuensinya. Jadi yang mengalami pergeseran adalah panjang gelombangnya dan frekuensinya. Jadi kan ini kan misalnya C itu misalnya 10 ya, 100 gitu. Menurut O 100, menurut O aksen juga 100, tetapi lambda dan F-nya itu kan bisa beda-beda. Menurut O di sini adalah 2 dikalikan 50, menurut O aksen di sini adalah 4 dikalikan 25 gitu kan. Jadi lambda dan lambda aksen itu berbeda, F dengan F aksen itu berbeda, tetapi C-nya itu tetap sama. Oke ya, dapat ya. Sehingga untuk menganalisa kasus ini, jadi sumber gelombang elektromagnetik itu bisa dibayangkan seperti muka-muka gelombang. Ya, seperti muka-muka gelombang. Nah, jarak antara muka gelombang satu dan gelombang lainnya itu adalah lambda. Menurut O aksen berarti jarak antara muka gelombang satu dan muka gelombang lainnya itu adalah lambda aksen. Nah, jarak antara ini itu adalah C minus U dikalikan dengan T aksen. Jadi kan kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu ya. Berarti kan jarak itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Jadi lambda aksen di sini adalah C minus U dikalikan dengan periodenya. Ya, periode satu gelombang T aksen. Jadi menurut O ya, ini menurut O aksen, lambda aksen itu sama dengan C minus U dikalikan dengan T aksen. Dengan T aksen
Ya, periode itu kan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang. Ya, waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk dari puncak gelombang satu ke puncak gelombang yang lainnya gitu ya. T aksen di sini kita menggunakan relasi dilatasi waktu yang sudah kita peroleh. Jadi T aksen itu sama dengan T per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau misalnya ini kita substitusikan ke dalam sini, kita punya lambda aksen itu sama dengan C minus U dikalikan dengan T per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. U kuadrat per C kuadrat. Sedangkan T sendiri itu kan sama dengan seper F, seper frekuensi. Ya. Jadi T sendiri itu seper frekuensi. Dan frekuensi sendiri kalau kita ambil dari relasi ini, F itu sama dengan C per lambda. Jadi T sama dengan seper F sama dengan seper C per lambda atau sama dengan lambda per C. Ya, ini kita substitusikan ke dalam sini. Jadi lambda aksen itu akan sama dengan C min U, T-nya sendiri adalah lambda per C dibagi dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Nah, ini C-nya kita bisa keluarkan ya. C-nya kalau kita keluarkan, kita punya C 1 min U per C dikalikan dengan lambda per C dibagi dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ini C-nya bisa coret-coret. Sehingga lambda aksen itu sama dengan 1 min U per C per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan lambda. Atau bisa juga yang ini penyebutnya kita tuliskan seperti ini. Jadi lambda aksen itu sama dengan 1 min U per C 1 min U per C per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat itu kita bisa tuliskan sebagai 1 min U per C dikalikan dengan 1 plus U per C. Ini kalau Anda kali-kalikan nanti hasilnya adalah 1 min U kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan lambda. Nah, ini kita bisa coret-coret. Ini kan 1 min U per C pangkat 1 dibagi dengan 1 min U per C pangkat setengah. Berarti ini kita bisa coret ini dengan ini. Ya, ini kalau kita coret berarti di sini tinggal pangkat setengah. Jadi lambda aksen itu sama dengan akar 1 min U per C dibagi dengan akar 1 plus U per C lambda. Jadi jika sumbernya kita ganti dengan gelombang elektromagnetik, maka gelombang elektromagnetik atau cahaya yang kita tinjau itu dia akan mengalami pergeseran frekuensi atau pergeseran panjang gelombang. Nah, rumus yang bisa kita pakai adalah lambda aksen sama dengan akar 1 min U per C dibagi dengan 1 min U per C lambda. Ya, atau bisa kita juga tuliskan dalam bentuk frekuensi. Jadi penyebut akar 1 min U kuadrat per C kuadrat itu nanti bisa kita tuliskan sebagai akar 1 min U per C akar 1 U plus per C. Ini nanti kalau Anda kalikan itu hasilnya sama, 1 min U kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini 1 min U per C ini kan pangkat 1 ya. Awalnya kan pangkat 1, kemudian di sini ada akar 1 min U per C. Nah, ini kan kita bisa coret-coret. Sini pangkat 1, di sini pangkat setengah. 1 dikurangi pangkat setengah, maka di sini muncul pangkat setengah. Jadi lambda aksen itu sama dengan akar 1 min U per C dibagi dengan akar 1 plus U per C lambda. Ini untuk kasus yang saling mendekati. Atau juga kita bisa tuliskan dalam bentuk frekuensinya. Ini kan dalam bentuk lambdanya ya. Lambda itu
frekuensi itu kan 1/, lambda ya, atau lambda itu sama dengan 1/f. Jadi ini bisa kita tuliskan 1/f aksen itu sama dengan akar 1 min U per C per akar 1 plus U per C 1/f. Sehingga f aksen itu akan sama dengan akar 1 plus U per C dibagi dengan akar 1 min U per C F ya. Jadi ini untuk kasus saling mendekati. Jadi ya, untuk kasus saling mendekati itu kita punya relasi lambda aksen sama dengan akar 1 min U per C dibagi dengan akar 1 plus U per C, atau juga dalam bentuk frekuensinya seperti ini. Nah, untuk kasus yang saling menjauhi ya, untuk saling menjauhi kita punya relasi lambda, ini tinggal dibalik saja berarti ya, akar 1 plus U per C, ini bisa dituliskan seperti ini, 1 min U per C lambda. Ini untuk kasus yang menjauhi, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk frekuensinya, itu F aksen berarti sama dengan akar 1 min U per C per 1 plus U per C F. Ini untuk kasus yang menjauhi ya, yang saling menjauhi. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika langit sedang cerah tanpa awan ya, langit malam yang cerah tanpa awan, kemudian kita ngamati bintang-bintang yang ada di langit, itu kan biasanya kan warnanya ada yang biru, keputihan, kemudian ada yang merah, ada yang orange gitu ya. Nah, ada yang kuning. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat itu bintangnya, cahaya bintangnya itu sudah mengalami pergeseran frekuensi, sudah mengalami pergeseran panjang gelombang. Jadi sudah mengalami efek Doppler. Misalnya, bintang yang kita amati itu sebenarnya dia memancarkan cahaya berwarna kuning. Misalnya ya, spektrum cahayanya itu warnanya kuning. Tetapi sampai di mata kita itu sudah berubah menjadi merah. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ini aplikasinya biasanya digunakan untuk astronomi ya. Jadi dengan menggunakan efek Doppler ini, kita bisa mengetahui gerak relatif bintang terhadap bumi kita. Jadi karena alam semesta ini mengembang, berarti kan bintang-bintang itu bergerak menjauhi kita ya. Jadi kita bisa menggunakan efek Doppler ini, rumus ini ya. Jadi ini untuk yang saling mendekati dan ini untuk saling menjauhi.